Tuh, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Nana Agustina, Rio Kamaratonga Edila, Ray Ferdi Situmorang, dan Kevin Sandika Reviza akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang intelijensi dan penampilan motorik serta kesiapan aspek fisik. Yang pertama ada intelijensi dan penampilan motorik yang akan dibacakan oleh Kevin. Kepada Kevin dipersilakan. Baik, saya akan membacakan materi inteligensi dan penampilan motorik. Istilah inteligensi diartikan sebagai kecakapan, kemauan, dan kepandaian seseorang yang terdapat dalam diri manusia. Kata inteligensi berasal dari bahasa Latin, yaitu intelligere, yang berarti mengorganisasikan, menghubungkan satu dengan yang lain. Menurut stream dalam Malia mengatakan bahwa inteligensi merupakan daya menyesuaikan dengan keadaan yang baru dengan menggunakan alat berpikir untuk tujuannya. Lanjut. Sebenarnya kata inteligensi berasal dari bahasa Inggris, yaitu intelligence, yang berawal pula dari bahasa Latin, yaitu intellectus atau ya. Beberapa sumber disebutkan bahwa Charles Darwin merupakan tokoh yang memperkenalkan teori inteligensi. Akan tetapi beberapa sumber lain menyebutkan bahwa Spearman dan Wynne Jones yang pertama kali menemukan teori inteligensi pada tahun 1951. Spearman dan Wynne menjelaskan bahwa ada konsep lama tentang suatu kekuatan atau power yang dapat melengkapi akal dan pikiran manusia yang tunggal dengan pengetahuan sejati. Kekuatan yang disebutkan oleh Spearman dan Wynne disebut sebagai nous dalam bahasa ini, dan pengguna dari kekuatan tersebut disebut dengan nama meiosis. Selanjutnya yaitu ada penampilan motorik yang akan dijelaskan oleh Rio. Pada Rio dipersilakan. Baik, untuk materi selanjutnya, penampilan motorik. Pengertian kemampuan motorik adalah sebagai kapasitas dari seseorang yang berkaitan dengan pelaksanaan dan peragaan suatu keterampilan yang relatif dekat setelah masa kekanak-kanakan. Lutan 1988. Kemampuan motorik merupakan proses perantara antara stimulus dan respon. Placement 1967. Menurut Andy Ekope 2009, kemampuan motorik merupakan suatu proses gabungan dari stimulus dan respon. Kemudian motorik berasal dari bahasa Inggris, yaitu motor ability. Gerak atau motorik merupakan suatu aktivitas yang sangat penting bagi manusia. Karena dengan gerak atau motor, manusia dapat meraih sesuatu yang menjadi harapannya. Kemampuan motorik merupakan hasil gerak individu dalam melakukan gerak, baik gerak yang bukan gerak olahraga maupun gerak dalam olahraga, atau kematangan penampilan keterampilan motorik. Lanjut. Kemudian peranan inteligensi dalam penampilan motorik. Peranan inteligensi terhadap perkembangan keterampilan fisik motorik peserta didik dalam pendidikan jasmani untuk dapat menyerap konsep-konsep gerakan dalam pembelajaran penjas. Dibutuhkan kemampuan inteligensi yang tinggi dari setiap peserta didik. Seseorang peserta didik akan memiliki kemampuan inteligensi yang baik apabila rajin serta aktif dalam berlatih, sehingga nantinya kemampuan tersebut akan memberikan kontribusi kepada individu agar mampu mempelajari secara cepat dan cermat. Kecakapan dasar dan keterampilan motorik. Rahyubi 2014 sampai 2019. Ada beberapa hal yang mempengaruhi proses pembelajaran motorik, antara lain faktor individu, lingkungan, peralatan, dan fasilitas, dan pengajar. Faktor individu berkaitan dengan potensi, bakat, kemampuan, dan kemauan seseorang pelajar. Dari pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kedua pendapat tersebut memiliki keterkaitan makna.
yaitu tujuan sama, yakni kesempurnaan keterampilan fisik dan motorik dipengaruhi oleh inteligensi. Yang selanjutnya ada kesiapan aspek fisik yang akan dijelaskan oleh Roy. Kepada Roy dipersilakan. Baik, materi selanjutnya yaitu kesiapan aspek fisik. Pengertian kesiapan. Kesiapan adalah keseluruhan kondisi seseorang atau individu untuk menanggapi dan mempraktekkan suatu kegiatan yang dimana sikap tersebut memuat mental, keterampilan, dan sikap yang harus dimiliki dan dipersiapkan selama melakukan kegiatan tertentu. Kesiapan menghadapi ujian, yaitu suatu kondisi awal dari seorang peserta didik yang akan menghadapi suatu ujian yang membuatnya siap untuk memberikan respon yang ada pada dirinya dalam mencapai tujuan tertentu. Next. Prinsip-prinsip kesiapan. A. Menurut Slameto, prinsip-prinsip kesiapan meliputi 1. Semua aspek perkembangan berinteraksi atau saling mempengaruhi. Kedua, kematangan jasmani dan rohani adalah perlu untuk memperoleh manfaat dan dari pengalaman. Yang ketiga, pengalaman-pengalaman mempunyai pengaruh yang positif terhadap kesiapan. Yang keempat, kesiapan dasar untuk kegiatan tertentu terbentuk dalam periode tertentu selama masa pembentukan dalam masa perkembangan. Prinsip-prinsip kesiapan menurut Sumanto. Yang pertama, semua aspek pertumbuhan berinteraksi dan bersama membentuk readiness. Yang kedua, pengalaman seseorang ikut mempengaruhi pertumbuhan fisiologi individu. Yang ketiga, pengalaman mempunyai efek kumulatif dalam perkembangan fungsi-fungsi kepribadian individu, baik yang jasmaniah maupun yang rohaniah. Yang keempat, apabila readiness untuk melaksanakan kegiatan tertentu terbentuk pada diri seseorang, maka saat-saat tertentu dalam kehidupan seseorang merupakan masa formatif bagi perkembangan pribadinya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu keterampilan fisik dan motorik merupakan hal yang sangat penting dipahami oleh seorang pendidik. Karena generasi muda yang baik itu tidak hanya memiliki kemampuan secara kognitif dan afektif saja, namun juga harus memiliki kemampuan psikomotorik. Oleh karena itu, pendidik jasmani merupakan bagian yang penting dalam proses dalam pendidikan. Karena Penjas memiliki peran yang penting dalam proses pengembangan keterampilan fisik dan motorik peserta didik. Telah menjadi tugas para guru dan pembina olahraga di sekolah untuk memahami aspek-aspek dari olahraga, terutama intelijensi, sebagai suatu faktor keberhasilan perkembangan, potensi, dan keterampilan olahraga. Karena tanpa pemahaman yang baik terhadap aspek-aspek tersebut, maka proses pendidikan olahraga tidak dapat efektif dan tidak dapat tercapai secara maksimal. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi